Hai sobat, gue Angli Story. Kalau kemarin gue udah pernah bahas tentang hipnotis dan sepenggal kasus Jerry Ferreri, kali ini gue mau lebih detail lagi tentang Jerry Ferreri dan istrinya dan apa yang terjadi di malam ia dibunuh itu. Seperti biasa, gue akan mulai dari profil kronologi baru opini gue. Yuk kita masuk ke profilnya. Pada tahun 1941, pada saat itu Elizabeth Leday yang berumur 18 tahun, ia baru pulang kuliah dan mampir ke kafe milik keluarganya yang merupakan keluarga dari Hungarian. Di sana ia bertemu dengan seorang pemuda yang ganteng, tajir, dan best customer di kafe itu. Pemuda ini bernama Jeremy Ferreri. Usianya pada saat itu 24 tahun. Ia merupakan anak dari Vincent Ferreri yang merupakan politikus dan orang yang ternama di komunitas Itali yang ada di New Jersey. Italia, sobat tahu maksud gue kan? Jeremy yang akrab dipanggil dengan Jerry ini waktu itu dia sedang ngobrol-ngobrol godain kasir yang kebetulan adalah adiknya Betty, dan Jerry ajak adiknya Betty buat jalan. Betty mendengarnya dan ia bilang ke adiknya, sebaiknya kamu jangan mau kalau dideketin sama si Jerry itu. Yang entah apa karena sudah ada firasat Betty atau Betty sendiri yang naksir pada Jerry. Karena pada akhirnya justru Betty yang malah jalan sama Jerry. Yang sebelum kenal dengan Jerry ini, Betty dikenal sebagai anak yang rajin kuliah. Dia juga jago matematika dan punya cita-cita sebagai ahli kimia. Tapi semenjak ia kenal Jerry, ia menjadi sering bolos kuliah. Dan orang tuanya Betty menjadi khawatir, takut kalau anaknya nggak capai cita-citanya, sehingga Betty pun dititip ke relasi mereka. Tetapi Jerry tidak menyerah, ia terus mendekati Betty. Jerry adalah anak yang suka melakukan tindak keonaran, suka merampok, dan ia pernah hampir membunuh orang. Namun karena pengaruh ayahnya, ia tidak ditangkap. Karena ini juga yang menjadi kekhawatiran orang tua Betty. Dan entah gimana ceritanya, Jerry berhasil mengajak Betty pergi ke New York untuk kawin lari. Setelah dari New York, Jerry pun diterima orang tua Betty. Ya entah mau gimana lagi, kan sudah kawin gitu ya. Karena sudah dari kecil, Jerry ini sudah gelimang harta dan juga dengan pengaruh kuat dari ayahnya, Jerry sempat menghindar wajib militer, di mana Jerry mengatakan kalau ia sakit jantung sehingga ia ditempatkan di balik meja tanpa perlu pembuktian, tanpa perlu ada surat dokter, keterangan apapun yang menyatakan kalau ia benar sakit jantung. Setelah menikah, Jerry seringkali melakukan KDRT kepada Betty, dan di tahun 1943 Jerry pernah ditangkap polisi karena ia menyerang Betty. Waktu itu kejadiannya ada di rumah orang tua Jerry. Namun Betty tidak mengajukan tuntutan karena dia pikir setelah Jerry dilepaskan pasti Jerry akan semakin malas mencari kerja karena dia akan buat alasan, aku sudah punya criminal record, jadi pasti aku susah cari kerja. Maka Betty pun tidak menuntutnya. Di tahun ini Betty hamil, kemudian mereka memutuskan untuk memulai hidup baru, pindah ke Los Angeles. Dalam perjalanan ke Los Angeles ini mereka naik kereta. Di gerbong makanan ada seorang waitress yang melihat Jerry dan menuliskan nomor teleponnya di balik cek dan diberikan kepada Jerry. Betty tahu, tapi dia cuma nggak ada respon negatif lah. Dia sudah biasa dengan hal seperti itu. Dia bilang wanita seringkali jatuh cinta kepada Jerry dan bahkan mereka sering memberi Jerry uang. Tak lama setelah kepindahan mereka ini, Betty pun melahirkan. Betty pikir setelah Jerry punya anak, sikapnya Jerry akan berubah menjadi lebih manis setidaknya, tetapi sama saja. Jerry masih malas bekerja, ia tidak mau mencari uang, ia hanya meminta-minta uang kepada orang tuanya saja. Hal ini membuat Betty berpikir setidaknya mereka harus punya penghasilan untuk keluarganya, untuk anaknya. Jerry malah menyuruh Betty untuk melacur saja, bahkan untuk biaya berobat pun Jerry menyuruh Betty untuk tidur dengan dokternya. Betty yang berpikir bagaimana caranya ia mendapatkan penghasilan sehingga
ia memutuskan untuk menjadi tukang parkir di Beverly Hills. Yang sebelumnya gue pikir cuma di plus 62 saja yang jadi tukang parkir itu bisa beli mobil ya, mobilnya bahkan wow gitu ya. Tapi ternyata di sana juga begitu. Bahkan penghasilan Betty pada saat itu bisa mencapai $400, yang waktu itu UMR di sana sekitar 70 sampai $100. Jerry minta dibelikan Cadillac dan Betty pun membelikannya. Yang kalau di mana-mana itu biasanya suami yang membelikan istrinya mobil. Kayak yang itu tuh, kita tahu siapa ya, tapi ini kebalikannya. Betty mau saja membelikan Jerry mobil karena dia merasa setelah Jerry dimanjakan, setelah Jerry dibelikan segala sesuatu yang membuatnya ia bahagia, Jerry tidak akan memukul Betty. Sewaktu mereka sedang berjalan-jalan ke Hancock Park, di sana mereka melihat ada rumah yang sangat indah dan mereka memutuskan untuk membeli rumah itu. Rumah ini sangat besar, ada sekitar 15 kamar, tapi karena pekerjaan Betty yang cuma menjadi tukang parkir dan suaminya tidak bekerja, mereka pun memutuskan untuk meminta uang kepada ayahnya Jerry, dan ayahnya Jerry membelikan rumah itu, tapi rumah itu atas nama mamanya Jerry. Waktu itu usia anak mereka yang bernama Vincent sudah berumur 5 tahun. Karena banyak kamar kosong, sehingga akhirnya beberapa kamar itu disewakan kepada Vincent Charlie D'Angelo yang merupakan sepupunya Jerry, Marion James Val Graham, penyanyi profesional, Alan Adrian, tukang kebun, Maxine Gould. Mereka semua yang tinggal serumah sudah hafal dengan tabiat Jerry yang suka memukuli Betty. Dan mereka sudah tahu Jerry tidak akan berhenti memukuli Betty sampai Betty babak belur, dan setelahnya Jerry akan memohon-mohon berlutut minta maaf. Panjang profilnya, kita masuk ke kronologinya. Malam hari di tanggal 26 Oktober 1948, ini adalah kesaksian dari Val dan D'Angelo. Mereka melihat Jerry dan Betty bertengkar hebat di ruang tamu, dan Jerry memanggil tongkat yang untuk mengatur kayu di tempat pembakaran itu, dan Jerry mengayun-ngayunkan tongkat itu kepada Betty. Jerry berusaha memukul Betty, namun Betty berhasil menunduk. Dan yang kedua kali, Jerry mengulangi lagi, Betty berhasil menghindar. Yang ketiga kali, D'Angelo berhasil menahan tangan Jerry. Ini adalah kesaksian Val. Val dan Charlie menenangkan Jerry, kemudian mereka meminta Jerry untuk meninggalkan rumah. Mereka bilang kepada Betty kalau mungkin malam itu Jerry tidak akan pulang ke rumah, tapi dugaan mereka salah. 10 menit kemudian Alan Adrian pulang ke rumah, dan beberapa menit kemudian Charlie dan Val memutuskan untuk ngopi di luar rumah. Dan ketika mereka sampai di depan pintu, mereka melihat Jerry sudah kembali ke rumah. Jerry sudah ada di depan pintu. Mereka pun mengajak Jerry untuk ikut ngopi, tapi Jerry menolak. Dia bilang kalau dia sedang ada urusan yang harus diselesaikan. Val dan Charlie baru saja duduk di mobil mereka ketika mereka mendengar ada suara letusan senjata 2 kali dan suara jeritan. Mereka segera berlari ke rumah dan melihat Jerry sudah berbaring di lantai berlumuran darah, dan Alan memegang pistol serta di tangan Betty ada pisau yang berlumuran darah. Polisi pun datang olah TKP dan menginterogasi Betty serta Alan. Kemudian terbongkarlah kehidupan percintaan Jerry yang sangat rumit dan ruwet, yang ternyata Jerry terlibat hubungan percintaan bukan cuma dengan satu wanita, tetapi 2, ya sedikitnya 2 lah yang terdaftar, yang diketahui, ya sisanya banyak kali. Bahkan pernah Betty mengeluarkan uang untuk biaya aborsi salah satu pasangan kencannya si Jerry. Sampai ada psikiater yang ditunjuk polisi. Psikiater ini bernama Paul de River. Beliau adalah psikiater yang bekerja di kasus Black Dahlia. Soal Black Dahlia
Nanti gue akan jelasin berikutnya ya. Ini kasus yang belum terjawab sampai saat ini. Semoga aja nggak hilang. Jadi pacar-pacarnya Jerry, yang pertama adalah Loretta Salisbury Birds. Dia ini tinggal setidaknya di 1,6 km rumahnya dari rumah Jerry. Terus pacarnya yang kedua bernama Floyd Smoke. Dia ini hanya tinggal beberapa blok jauhnya dari rumah Jerry. Jadi kayak nyari tetangga gitu ya. Malam itu, di malam kejadian itu, Floyd ada di mobil Jerry. Floyd bilang ke polisi kalau Jerry menjemputnya dan mereka jalan-jalan sebentar sampai pukul 9 malam. Kemudian balik ke rumah Jerry. Di depan rumah Jerry, Jerry turun dari mobil, ia lari masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian ia kembali ke mobil mengantar Floyd pulang sekitar pukul 10.30, kemudian ia pergi lagi. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang menghabisi nyawa Jerry? Apakah tukang kebunnya atau si istri? Karena yang memulai kejadian ini adalah Alan. Alan menembakkan 2 kali senjatanya, tetapi pada saat ia mau menembak yang ketiga, pistolnya itu macet. Sehingga Betty yang maju dan ia yang menghabisi Jerry. Sebenarnya ini bukanlah kasus yang rumit ya, di mana sudah ada 2 saksi, Val dan juga Charlie, yang mengatakan cerita yang sama. Apalagi sudah ditemukan motifnya, yaitu perselingkuhan serta kekerasan yang dialami oleh Betty sehingga membuat Betty nekat untuk melakukan hal itu. Tapi mengapa Alan ikut campur dan dari mana ia mendapatkan senjata? Maksudnya supaya tahu jenis hukuman yang tepat. Karena apa yang telah mereka lakukan ini dapat membuat mereka terancam hukuman mati. Namun nampaknya Betty tidak ingin Alan juga menerima hukuman yang sama dengannya. Maka Betty mengatakan kalau pistol itu adalah miliknya dan ia yang menyuruh Alan untuk menembakkannya. Sampai Charlie D'Angelo maju ke pengadilan dan ia membeberkan kejadian yang sebenarnya kalau ia bukanlah Charlie D'Angelo, kalau nama aslinya adalah Charles Fauci dan dia adalah buronan di New York untuk kasus pemalsuan STNK dan pencurian jumlah besar. Jadi selama ini dia mengaku ke polisi kalau dia adalah pelukis, tapi ternyata dia adalah gangster. Charlie alias Charles pun mengungkapkan kejadian sebenarnya. Jadi pada saat Charles dan Val mau keluar ngopi itu, mereka mendengar Betty menjerit. Lalu Charles melihat Betty lari ke dapur dan Jerry mengejarnya sambil mengayunkan tongkat. Charles khawatir kalau Jerry akan membunuh Betty, sehingga Charles segera mengambil pistolnya dan mencoba membuka pintu namun terkunci. Charles kemudian pergi ke jendela kamar Alan dan mengetuknya, dan Charles bilang, "Alan, dia mau membunuh Betty, buka pintunya." Jadi Alan cepat pergi ke dapur dan dari luar Charles juga ikut menyusul ke dapur. Dari jendela dapur Charles memberikan pistol itu kepada Alan dan Alan menembakkan pistol itu ke Jerry 2 kali. Yang ketiga kali pistolnya macet. Itu yang terjadi menurut versi Charles. Ia bilang kalau Jerry tidak dibunuh malam itu, Betty yang akan mati. Akhirnya Betty pun mengajukan pembelaan tidak bersalah dengan alasan kegilaan sementara. Dan begitu pun juga dengan Charles Fauci. Alan Adron sebelumnya ia mengaku tidak bersalah, tapi kemudian ia mengakui kalau ia bersalah. Untuk ini Alan Adron mengalami pengadilan lanjutan. Ada 2 psikiater yang memeriksa kondisi kejiwaan Alan, di mana sebelumnya ternyata Alan memang sering bolak-balik masuk ke rumah sakit jiwa. Dan 2 psikiater ini menyimpulkan kalau pada saat kejadian Alan sedang berada di bawah pengaruh sugesti, di mana ia harus melakukan hal itu, kalau tidak Betty akan mati. Sugesti hipnotis. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun dibebaskan, terbukti tidak bersalah. Mengapa dari awal Betty yang sudah tahu karakter Jerry sebagai bad boy tetap mau menikah dengan Jerry? Karena ia berpikir kalau ia dapat mengubah karakter Jerry menjadi orang yang lebih berwibawa, orang yang lebih rajin bekerja, dan setidaknya ya
bisa lebih sukses dengan bantuan Betty. Betty berharap setelah menikah, ia dapat mengubah karakter Jerry menjadi lebih baik. Namun, Betty salah. Dari sini kita dapat belajar, sekuat apapun kita mencoba untuk membantu orang lain, mengubah karakter orang lain untuk menjadi yang lebih baik, kita tidak akan bisa melakukannya, kecuali orang itu sendiri. Aku harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini, dan kalau kamu punya unek-unek atau apapun itu, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.